Solusi sederhana mengungkap kasus penewasan Brigadir J adalah Jenderal Napoleon Bonaparte yang mengatakan, itu perkara yang mudah untuk disimpulkan. Penyidik biasa saja bisa menyimpulkan. Nggak perlu TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Ex-Kadif Hubinter Barreskrim Polri itu juga menyebut, publik telah mencium hal yang tidak pas. Menurut dia, sesuatu yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka. Mari kita kembali jujur. Katakan apa adanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ditutup-tutupi dengan baik. Pasti akan terbuka, ucap dia. Napoleon Bonaparte juga berpendapat, pihak-pihak yang berbicara di publik terkait kasus itu pasti mempertaruhkan integritas dirinya. Kalau terbukti apa yang dikatakannya itu membabi buta, membela sesuatu yang ditutup-tutupi atau sebagainya, suatu saat akan kembali kepada Anda, tuturnya. Sepenuhnya saya setuju dengan pendapat Jenderal Bintang 2 itu. Aksi cepat tanggap yang diperlihatkan Kapolri dengan membentuk tim khusus. Pada tulisan saya terdahulu, saya katakan pembentukan tim khusus oleh Kapolri ini karena kasus penewasan polisi Brigadir J oleh Baradae di rumah Kadif Propram Polri Ferdi Sambo pada akhirnya menjadi satu kasus yang cukup sensitif, yang berpotensi menempatkan posisi Kapolri ke dalam sebuah jupardi jika pengungkapannya tidak dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan kalau sekarang saya merujuk ke komentar Jenderal Napoleon Bonaparte yang mengatakan bahwa pihak-pihak yang berbicara di publik terkait kasus itu pasti mempertaruhkan integritas dirinya dengan melakukan pembelaan yang membabi buta. Plus minus mengarah pada kesimpulan yang sama, bahwa kasus ini berpotensi menempatkan posisi Kapolri ke dalam sebuah jupardi. Saya menangkap maksud dari perkataan Jenderal Napoleon Bonaparte tentang perkara yang mudah untuk disimpulkan. Karena memang faktanya, kasus penewasan Brigadir J ini sebenarnya kasus yang sangat sederhana, di mana hanya ada dua orang yang harus diinterogasi, yaitu Baradae dan Nyonya Ferdi Sambo sebagai saksi yang ada di tempat kejadian. Hanya saja menjadi rumit tatkala orang yang melakukan tak mau bertanggung jawab. Apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan, baik secara jabatan ataupun secara sosial. Saya tak menuduh siapapun loh. Ini hanya penguraian teori. Orang mempertanyakan keberadaan Irjen Ferdi Sambo saat kejadian yang katanya sedang tes PCR. Tapi kalau kemudian yang melakukan penembakan adalah seorang polisi yang hanya berpangkat Barada, lalu mengapa perlakukan penanganan perkara di tempat kejadian bisa sebegitu istimewa? Sampai ada acara menghilangkan recorder CCTV. Sampai ada acara menghilangkan recorder CCTV. Menurunkan puluhan polisi
mulai dari yang pangkat rendah hingga pangkat jenderal. Evakuasi jasad dilakukan diam-diam. Pemantauan ketat keluarga korban, dan lain sebagainya. Padahal secara kepangkatan, Barada itu jauh di bawah brigadir. Merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang administrasi kepangkatan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 3. Terdapat 3 golongan kepangkatan kepolisian Republik Indonesia Polri, yaitu 1. Perwira, 2. Bintara, 3. Tamtama. Pasal 4 dari Perkap RI Nomor 3 Tahun 2016 menguraikan tingkatan pangkat polisi tertinggi adalah pada golongan kepangkatan perwira. Daftar urutan pangkat polisi dari tertinggi sampai terendah pada golongan kepangkatan perwira adalah: pada golongan kepangkatan perwira adalah sebagai berikut. Perwira tinggi: 1. Jenderal Polisi, 2. Komisaris Jenderal Polisi, Komjen Pol, 3. Inspektur Jenderal Polisi, Irjen Pol, 4. Brigadir Jenderal Polisi, Brigjen Pol, 5. Perwira menengah Pamen. Polri terdiri dari: perwira menengah 1. Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol, 2. Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, 3. Komisaris Polisi, Kompol, 4. Perwira Pertama, Pama. Polri terdiri dari: perwira pertama 1. Ajun Komisaris Polisi, AKP, 2. Inspektur Polisi 1, IPTU, 3. Inspektur Polisi 2, IPDA. Pasal 5 dari Perkap RI Nomor 3 Tahun 2016 menguraikan tingkatan pangkat polisi pada golongan kepangkatan bintara sebagai berikut. Bintara tinggi. Bintara tinggi 1. Ajun Inspektur Polisi 1, AIPTU, 2. Ajun Inspektur Polisi 2, AIPDA. Brigadir atau Bintara Polri: 1. Brigadir Polisi Kepala, Bribka, 2. Brigadir Polisi, Brigpol, 3. Brigadir Polisi 1, Bribtu, 4. Brigadir Polisi 2, Bribda. Pasal 6 dari Perkap RI Nomor 3 Tahun 2016 menguraikan tingkatan pangkat polisi pada golongan kepangkatan tamtama sebagai berikut. Tamtama Kepala Polri: 1. Ajun Brigadir Polisi, Abrid, Abrib, 2. Ajun Brigadir Polisi 1, Apribtu, 3. Ajun Brigadir Polisi 2, Apribda. Tamtama Polri:
1. Bayangkara kepala, Baraka. 2. Bayangkara 1, Baradu, Baratu. 3. Bayangkara 2, Barada. Jadi, kalau kemudian kita bertanya tinggi mana antara pangkat Brigadir J dan Baradae, dari uraian pasal 4, 5, dan 6. Dari uraian pasal 4, 5, dan pasal 6 dari Perkap RI nomor 3 tahun 2016 sudah jelas terlihat bahwa Brigadir J adalah polisi yang berpangkat pada golongan bintara, sedangkan Baradae adalah polisi yang berpangkat paling rendah dari golongan tamtama. Apa mungkin servis atas kejadian penembakan di rumah Kadif Propram Irjen Verdi Sambo dilakukan sebegitu istimewa, atau lokasi perkara menjadi alasan diberikannya perlakuan istimewa atas kejadian? Secara logika atau nalar orang waras, jika kita melihat bagaimana istimewanya penyelenggaraan penyidikan, hingga Kapolri saja membentuk tim khusus antara Irjen Verdi Sambo, Purti Chandrawati, dan Baradae, mana yang paling berpotensi untuk diduga sebagai pelaku penewasan Brigadir J? Karenanya, betul kata Jenderal Napoleon Bonaparte, solusinya sangat sederhana, yaitu biarkan kasus ini berjalan apa adanya. Jangan mempertaruhkan integritas, baik secara lembaga maupun secara pribadi, hanya untuk menutupi dosa 1 atau 2 orang. Karena apa yang kita lihat di sini, jika pihak para petinggi polisi bersikukuh menutupi kejadian dari yang sebenarnya, maka yang menjadi korban bukan hanya 1 orang, tetapi menjadi 2 orang, yaitu Brigadir J dan Baradae. Walaupun pada akhirnya para petinggi polisi itu tetap dengan dramanya, rakyat Indonesia sudah bisa melihat mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Dan jika itu rekayasa, kasus ini 1000% tak ada hubungannya dengan kasus lain. Apalagi kasus yang di kilometer 50. Kadrun mana paham